Apa agama? Agama adalah peraturan, tata cara mengenai perintah maupun larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama dari pertama kali diturunkannya manusia Nabiullah Adam alaihissalam sampai dengan kepada Nabi Muhammad, agamanya satu, yaitu agama apa? Islam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua nabi-nabi itu menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada berhala, tidak ada kekuatan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada sembahan yang lain kecuali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain juga sama. Apa perintah Allah kepada para nabi dan rasul? La ilaha illallah. Sampaikan bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu. Qul huwallahu ahad, Allahu shomad. Jadi para nabi dan rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajarkan manusia mengenal Allah, Allah yang ahad, Allah yang esa, Allah yang satu. Kemudian di setiap zaman memiliki aturan atau syariat yang berbeda-beda. Puasanya Nabi Muhammad dengan puasanya nabi-nabi yang lain berbeda. Mungkin ada yang puasanya panjang, sepanjang hari, sepanjang malam. Kalau dalam Islam dari terbitnya dari waktu subuh sampai dengan maghrib, terbenamnya matahari. Ada perintah, ada larangan. Apa itu perintah? Yang wajib. Apa itu yang wajib? Sholat, puasa, zakat dan haji bagi yang memiliki kemampuan. Kalau tidak punya kemampuan, dia tidak wajib. Jadi kalau ada orang kemampuan membeli tiket, menyewa tempat untuk pergi haji dan seterusnya, masih muda, tenaganya masih kuat, waktunya masih luang, dia tidak pergi haji, maka dia berdosa kalau dia tidak pergi haji, karena tidak ada alasan untuk tidak pergi haji. Alasannya apa? Uangnya ada, umurnya ada, kesehatannya ada, waktunya ada. Dia tidak pergi haji, maka dia berdosa. Kalau kita dana tidak ada, ya tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Larangan. Apa itu larangan Allah? Larangan Allah menyekutukan Allah. Tidak boleh orang menyembah selain Allah, menduakan Allah. Habis sholat, kemudian pergi ke dukun, cari keselamatan, cari pesugihan, cari keuntungan, ramalan. Boleh enggak? Tidak boleh. Jadi tidak boleh menyekutukan Allah, itu larangan. Yang kedua, larangan misalnya makan dan minum, ada aturan mana yang boleh, mana yang dilarang. Jadi ada perintah dan ada larangan. Tuhan yang wajib kita sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada sekutu baginya. Itulah Tuhan kami yang wajib kami sembah selama-lamanya. Allah itu maha awal. Apa itu awal? Tidak ada yang menciptakan Allah. Allah lah yang maha pencipta. Kalau ada orang tanya, ngana
sembah Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Untuk orang bilang apa? Ya nggak mungkin lah. Karena Allah itu maha pencipta, bukan yang dicipta. Kalau yang dicipta namanya makhluk. Kalau maha pencipta, dia tidak diciptakan. Dialah Tuhan yang maha awal, yang paling pertama. Berapa Tuhanmu? Tuhan kita berapa? La ilaha illallah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan Allah hanya satu. Tidak ada selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini dijaga, dipelihara. Makanya tadi dibaca 7 kali. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Agama Islam inilah yang menyembah Allah yang esa. Kalau Tuhan itu 2, 3, apakah dia Tuhan? Dia bukan Tuhan. Mustahil Tuhan itu lebih dari satu. Karena nanti Tuhan yang lain juga ingin berkuasa. Sifat ketuhanan adalah menguasai. Tidak mungkin Tuhan itu 2 atau lebih daripada satu. Makanya nama ajaran dalam Islam adalah apa? Tauhid. Apa itu tauhid? Mengesahkan Allah. Sampai mati la ilaha illallah. Sekali-kali tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ini perlu dipegang. Makanya setiap Jumat diingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan iman Islam. Mengikuti siapa? Para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu meninggal dalam iman Islam, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu banyak-banyak berdoa tadi. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Jangan sampai nanti waktu tinggal sedikit lagi ternyata kita lari daripada Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillah min dzalik. Makanya orang baca zikir itu salah satunya untuk apa? Menguatkan hati, menguatkan diri kita, supaya orang minta kepada Allah supaya dimatikan dalam iman Islam, dalam keadaan husnul khotimah. Ada meninggal su'ul khotimah, ada meninggal husnul khotimah. Kalau su'ul apa? Buruk. Kalau husnul baik. Kalau husnul khotimah, tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya yang terakhir keluar daripada lisannya adalah kata-kata yang baik. Istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tiba-tiba mati. Itu tanda-tandanya apa? Husnul khotimah. Lagi duduk-duduk di rumah, baca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi meninggalnya apa? Husnul khotimah. Tanda-tanda orang husnul khotimah, kata-katanya yang terakhir dia ucapkan adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang mulia. Zikir, atau dia sementara baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Meninggal innalillahi. Tapi tanda-tandanya husnul khotimah, alhamdulillah. Atau orang minta kepada Allah,
supaya diberikan apa? Husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Ya Allah, berikan kepada kami apa? Akhir kehidupan yang baik, yang indah. Kalau su'ul khotimah, kebalikannya, akhir kehidupannya ditandai dengan hal-hal perkara-perkara yang tidak baik. Mulutnya kasar, keluar yang tidak bagus-bagus, takut. Jadi orang berlindung, biasakan mengeluarkan kata-kata yang baik agar akhir kehidupan kita juga keluar kata-kata yang baik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berbicaralah yang baik atau diam. Kalau orang terbiasa bercerita yang baik, kemudian lidah ini biasa zikir, baca Quran, baca zikir, baca ratib, maka kesejukan, kelembutan, keindahan yang keluar dari orang lisan. Atau orang berlindung daripada apa? Kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kasar, kata-kata yang buruk. Atau orang minta kepada Allah. Dan itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau bercerita yang baik, kalau ini boleh diam. Jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik daripada lisan kita. Menjaga tauhid, datangi majelis ilmu, pergi ke sekolah, pergi ke kampus, dapat ilmu, dapat pengetahuan, bertambah wawasan kita, sehingga semakin mantap dan yakin dengan kehidupan akhirat, dengan janji Allah. Datangi majelis ilmu, majelis taklim, dimanapun datang. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha anhar. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Sesungguhnya sudah disediakan untuk mereka apa? Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Menjaga agar iman tetap sehat, menuntut ilmu. Di kampung ada taklim, datang. Di tempat lain ada undangan taklim, hadir. Ada tablik akbar, ada pengajian, orang hadir. Supaya apa? Iman terjaga, sehat. Jangan cuma badan dijaga sehat, imannya lupa, hendak dipelihara, hendak dijaga. Satu hari makan sakit enggak? Belum. 2 hari tidak makan sakit enggak? Belum. 3 hari enggak makan? Ya sakit lah, enggak makan. Kalau orang enggak dijaga imannya 1 hari gimana? 2 hari, 3 hari, sampai berbulan-bulan enggak pernah disirami dengan ilmu. Akhirnya kering. Akhirnya akhirat itu seperti jauh. Akhirat itu seperti tidak ada. Karena apa? Tidak disirami, tidak dijaga, tidak disuburkan, disiram, dikasih pupuk. Kalau ada penyakit dibuang. Iman juga perlu dirawat, dijaga. Tidak boleh udah dikasih iman kemudian dibiarkan. Makanya tidak rindu kepada Allah, tidak cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena apa? Imannya tidak dijaga. Jadi majelis ilmu datang. Yang ke berapa itu? Berikutnya berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Teman satu dengan teman yang lain itu memberikan pengaruh. Kalau temannya baik, memberikan pengaruh yang baik. Kalau temannya buruk, memberikan pengaruh yang buruk. Ini ada minyak wangi di muka. Ada minyak wangi. Kalau ada teman pakai minyak wangi,
Mungkin orang tidak wangi, tapi orang mencium bau wangi, orang senang. Kalau ada teman bawa minyak wangi, biasanya ditawarkan, pakai minyak wangi, pakai. Ditawarkan kebaikan. Tapi kalau teman buruk, ditawarkan juga keburukan. Diajak yang buruk-buruk juga sama. Oleh karena itu, memilih sahabat, teman dekat itu juga perlu apa? Hati-hati. Tidak boleh orang sembarangan cari teman sembarangan. Nggak taunya temannya membuat diri kita jauh daripada agama. Yang tadinya sholat lupa sholat, yang tadinya suka mengaji tidak mengaji. Teman mempengaruhi. Jadi ada teman akrab, ada teman biasa-biasa saja. Mana teman akrab? Teman yang bisa menambah keimanan, kecintaan kepada agama. Kalau teman-teman biasa, ya teman bermain saja. Cari teman yang khusus ada. Dia kalau datang memberikan nasihat, memberikan apa? Gambaran-gambaran yang baik. Ceritanya cerita yang baik-baik. Gitu. Tidak pernah dia apa? Menjatuhkan, menjelekkan, merendahkan orang lain. Enak teman begitu. Kalau iman sedang turun, ada beliau, jadi apa? Naik. Datangi majelis ilmu, pilih teman-teman yang baik, yang soleh. Kemudian jangan lupa berdoa, minta kepada Allah. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami meminta kepadamu keselamatan dalam urusan agama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Dikasih kesehatan jasmani ini, sehat-sehat. Kalau sakit, mau melakukan kegiatan apapun terhambat. Mau ibadah susah, mau bekerja terhalang. Makanya orang minta apa? Wa'afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm. Dan tambahkanlah aku ilmu. Khususnya ilmu apa? Ilmu yang menjadikan diri ini lebih dekat kepadamu. Ilmu yang menjadikan diri ini lebih cinta kepada Engkau ya Allah, kepada Nabi-Mu, Nabi Muhammad SAW. Ada ilmu yang membuat diri kita jadi dekat dengan Allah. Ada ilmu yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang diminta adalah ilmu apa? Ilmu yang membuat diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizq. Yang diminta rezeki yang berkah. Banyak berkah, alhamdulillah. Sedikit yang penting berkah, alhamdulillah. Banyak masuk penjara. Iyalah, orang hartanya dari harta yang haram. Kalau berkah, hati tenang, nyaman, tentram menjalani kehidupan. Mintanya hartanya diberikan keberkahan. Apa itu berkah? Mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senang. Punya HP berkah, HP-nya jadi alat untuk tambah ilmu. HP-nya menjadi sarana mendapatkan teman yang baik. Itu jadi HP berkah. Punya motor, motornya berkah. Motornya mengantarkan kemana? Ke masjid. Mengantarkan kemana? Ke sekolah. Mengantarkan kemana? Ke tempat kerja. Motornya tidak dipakai ke tempat-tempat yang dilarang oleh agama. Motornya berkah. Punya uang berkah, dihabiskan di jalan Allah.
sedekah, infak, traktir teman. Traktir teman itu amal. 7.000 Pak Maeda panggil mencobakan ulang tahun, traktir. Jadi amal soleh, berkah rezekinya. Ada rezeki dihabiskan di jalan yang dilarang oleh agama, beli narkoba, dihabiskan di tempat-tempat yang dilarang oleh agama. Wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, berikan kami taubat, kesempatan memperbaiki diri sebelum datangnya maut. Itu yang penting. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku bahagian daripada orang yang bertobat dan orang-orang yang membersihkan diri. Wa taubatan qoblal maut. Doa itu wa rahmatan indal maut. Sebelum mati dikasih kesempatan bertobat, ketika sakaratul maut diberikan rahmat. Apa itu rahmat? Ketenangan dalam menghadapi sakaratul maut. Tenang, tidak gelisah, tidak takut. Jadi mendapatkan apa? Kasih sayang Allah ketika sakaratul maut itu datang. Wa maghfiratan ba'dal maut. Dan juga ampunan setelah maut. Kalau sudah maut nggak bisa melakukan amal, yang diperlukan apa? Ampunan Allah. Amalnya belum cukup, amalnya masih kurang, amalnya banyak yang rusak, waktunya udah nggak cukup, udah habis kesempatan, udah nggak bisa melakukan amal, maka yang dibutuhkan apa? Ampunan Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut. Itu dibaca. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad dan seterusnya. Dibaca agar Allah pelihara diri kita, iman kita sehat. Tidak cuma jasmani sehat, rohani juga perlu sehat dan kuat. Kayak di Palestina itu, kalau rohaninya tidak sehat dan kuat, bisa nggak menghadapi kesusahan hidup itu? Nggak bisa orang mencari, nggak bisa orang bertani. Mau kerja apa? Setiap hari ada ancaman kematian, rudal nggak pernah berhenti-berhenti. Apalagi sekarang serangan darat di Palestina. Oh, bagaimana orang mau belajar nggak bisa, bekerja nggak bisa. Jangankan mau melakukan kegiatan aktivitas, mencari perlindungan saja susah. Korban jatuh di mana-mana. Biar di rumah sakit juga dibom. Makanya orang berdoa supaya Allah berikan kekuatan, pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Orang Islam satu dengan orang Islam yang lainnya bersaudara. Tidak bisa orang sendiri-sendiri. Abi orang Jawa datang ke Manado. Di sini banyak orang mana? Gorontalo. Bersaudara karena apa? Islam, bukan karena suku. Kalau suku, wah susah. Ada yang dari Minahasa, ada yang dari Sangir, ada yang dari Ternate, Makassar. Yang menyatukan apa? Islam. Bisa bangun masjid sama-sama, betul nggak? Bisa melakukan kerja bakti sama-sama. Tidak memandang apa? Sukunya, bahasanya. Yang penting dia Islam bersaudara dimanapun orang berada. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kemudian orang juga diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum
hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman kita kalau kita tidak menyayangi, mencintai, mengasihi saudara kita seagama seperti diri kita mencintai diri sendiri. Tidak sempurna ini. Makanya Palestina masuk dalam pikiran kita, resah. Aduh kasihan kang, jangan orang terbalik. Orangnya susah. Iya memang orang juga susah, orang lebih susah. Kalau orang tidak mendoakan, dikhawatirkan apa? Jangan-jangan orang tidak punya iman. Atau orang doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan bermanfaat, baca ratib, kemudian menjaga kesehatan iman. Orang tutup. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum